Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anus Olfitria, mahasiswa dari lokal 5C PAI, ingin sedikit menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam sebelum kita membahas topik utama kita. Sejarah peradaban Islam di kalangan sejarawan terdapat perbedaan tentang saat dimulainya sejarah Islam. Secara umum, perbedaan pendapat tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sebagai sejarawan, terdapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Oleh karena itu, menurut pendapat lain, selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah, akhir masyarakat Muslim meskipun belum berdaulat. Sebagai sejarawan, berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, karena masyarakat Muslim baru berdaulat ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah. Muhammad SAW tinggal di Madinah tidak hanya sebagai rasul, tetapi juga merangkap sebagai pemimpin atau kepala negara berdasarkan konstitusi yang disebut Piagam Madinah. Sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang bodoh, tidak beradab dan tidak terkenal, dan diabaikan oleh bangsa lain, menjadi bangsa yang maju. Ia dengan cepat bergerak, mengembangkan dunia, membina suatu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting, artinya dalam sejarah manusia hingga sekarang. Peristiwa penting yang memperlihatkan kebijaksanaan Muhammad terjadi pada usia 35 tahun. Waktu itu bangunan Ka'bah rusak berat. Perbaikan Ka'bah juga dilakukan secara gotong royong. Para penduduk Mekah membantu pekerjaan itu dengan sukarela. Tapi pada saat terakhir, ketika pekerjaan tinggal mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad di tempat semula, timbul perselisihan karena setiap suku merasa berhak melakukan tugas terakhir yang terhormat. Perselisihan semakin memuncak, maka pemimpin Quraisy sepakat bahwa orang yang pertama masuk ke Ka'bah melalui pintu Saf akan dijadikan hakim untuk memutuskan perkara. Ternyata orang yang pertama masuk itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ia pun dipercaya menjadi hakim. Ia lantas membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, lalu meminta seluruh pemimpin suku memegang tepi kain dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai pada ketinggian tertentu, Muhammad meletakkan batu itu pada tempatnya semula. Dengan demikian, perselisihan dapat diselesaikan dengan bijaksana, dan semua kepala suku merasa puas dengan cara penyelesaian tersebut. Kemudian Nabi Muhammad segera kembali ke Madinah. Beliau mengatur organisasi masyarakat kabilah yang telah memeluk agama Islam. Petugas keagamaan dan para dai dikirim ke berbagai daerah dan kabilah mengajarkan agama-agama Islam. 2 bulan setelah itu, Nabi menderita sakit demam. Tenaganya dengan cepat berkurang. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah 632 Masehi, Nabi Muhammad wafat di rumah istrinya Aisyah. Dari perjalanan sejarah Nabi ini dapat kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW di samping sebagai pemimpin agama juga seorang negarawan, memimpin politik dan administrasi yang cakap. Hanya dalam waktu 11 tahun
menjadi pemimpin politik, beliau berhasil menundukkan Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya.